Rijal, Haris bin Hisham, dan Suhail bin Umair. Akibat kehilangan banyak darah, mereka bertiga kehausan. Seorang perawat hendak memberi Ikrimah air minum, tapi tiba-tiba Haris mengeluh kehausan. Akhirnya Ikrimah meminta perawat untuk memberikan air itu kepada Haris. Hari apa Haris? Haris. Saat Haris hendak meneguk air itu, tiba-tiba Suhail mengerang kehausan. Haris berhenti dan meminta perawat itu untuk memberikan kepada Suhail. Gitu ya. Jadi tiga-tiganya kehausan. Tapi Suhail juga tidak jadi minum karena mendengar Ikrimah yang mengerang kehausan. Begitu air itu didekatkan kepada Ikrimah, ternyata ia telah meninggal. Tadi kan Ikrimah dulu ya. Ikrimah berikan kepada Haris berikan kepada Suhail. Suhail nggak mau minum karena dia mendengar Ikrimah kehausan. Ketika air itu diberikan kepada dia, Ikrimah telah meninggal. Perang apa nih? Perang Yarmuk. Yarmuk. Begitu pula dengan dua sahabat di sampingnya, meninggal Dua yang tiga semua ya. Kisah di atas memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita tentang sifat itsar. Itsar adalah mendahulukan orang lain daripada diri sendiri dalam urusan duniawi dan berharap pahala di akhirat. Itsar. Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri dalam urusan duniawi dan berharap pahala di akhirat kelak. Sikap itsar ini telah dicontohkan oleh generasi awal, yaitu kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin yang diabadikan dalam Al-Quran. Wallazina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan mereka, kaum Muhajirin, mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan kepada Muhajirin. Mereka mengutamakan Muhajirin daripada dirinya sendiri, meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga darinya dari kekikiran, itulah orang-orang yang beruntung. Faulaika humul muflihun. Saking mulianya sifat itsar, ada banyak keutamaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang memiliki sifat tersebut. Yang pertama, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sikap itsar Dicintai Allah ya. cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Ahabbun nasi ila Allah taala anfa'uhum linnas wa habbul a'mala ila Allah ta'ala sururun tadkhiluhu ala muslimin aw taksifu anhu kurbatan aw taqdi anhu dayinan aw tatrudu anhu ju'a wala an amsi ma'a akhi fi habatin ahabba ila min an Udah Pak,
mu'takifa fi hadhis masjidi yakni masjidan Madinah syahra. Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Ahabun nas ilallahi ta'ala anfa'hum linnas. Ahabbun nas ilallah ta'ala anfa'hum Manusia linnas. yang paling dicintai Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia. Itu hadis ya? Ya. Membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan orang lain, membayarkan utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi. Di masjid ini, Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Sebulan penuh. Umrah ini sebulan penuh ya. Masjid Nabawi sebulan penuh itikaf Itikaf. di Masjid Nabawi sebulan penuh. Ini nih, menghilangkan lapar, yang tadi ya, menghilangkan rasa lapar, sungguh aku berjalan. Nah, tadi yang itu, membayarkan utangnya, Bayarin utang temennya. bayarin utang aku. Aku udah bayar utang orang tua. Pas patungan. Jadi benernya, Masya Allah. Ya siap. Kita belum. Sini uangnya ntar saya bayarin. Iya. Masya Allah luar biasa ya. Jadi kecintaan sahabat dengan sahabat Cinta lain. sahabat ya Itu yang Allah. pertama ya, dicintai. Yang kedua, dicintai oleh manusia. Udah pasti. Dicintai manusia. Oh yang pertama dicintai Allah. Ya, yang kedua dicintai manusia. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, seseorang mendatangi Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal. Jika aku mengerjakannya, aku dicintai dunia. Jika aku mengerjakannya, aku dicintai oleh Allah dan manusia." Rasulullah menjawab, "Zuhudlah terhadap dunia, niscaya kamu dicintai oleh Allah. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya kamu dicintai oleh mereka." Kalau pengertian zuhud sendiri apa sih? Zuhud itu dia merasa cukup dengan memberi Allah. Cukup nih. Cukup mencintai Akhirat. apa? Enggak, mencintai Zuhud akhirat. terhadap dunia, niscaya kamu dicintai oleh Allah. Mencintai Zuhud akhirat. terhadap yang dimiliki manusia, Jadi terhadap yang dimiliki manusia tuh nggak ingin. Oh. Juhud. kalau zuhud terhadap dunia, Ya. Terhadap dunia dia nggak ingin. no. Zuhud terhadap dunia. Apa? Coba tanyain. Dia punya dunia, tapi dunianya itu bukan untuk Anda seorang ulama. dia sendiri. Oh, Gitu. tersombong gitu ya. Ya, kalau yang dicontohin kan itu mah. Jadi dunia itu untuk perjuangan, termasuk juhud itu. Bukan orang yang miskin kan, tapi sebetulnya dia kaya ya. Bukan orang miskin tapi kaya, tapi dia hidupnya Iya. tidak ini. Gitu. Kalau orang miskin mah harus juhud mah harusan. Ya. Iya, ya kan? Zuhud tuh gitu. Ini semuanya kaya soalnya banyak uang, tapi tampilannya biasa aja. Kaya sederhana, gitu, kelihatan nggak mewah-mewah. Coba ada di ai. Saya adalah seorang ulama besar. Anda adalah seorang besar. Tolong terangkan. Anda terangkan tentang zuhud. Kau lagi jawab begini. Apa tuh? Bacain ya. Baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Wahai ananda yang rahmat Allah, tahuilah bahwa zuhud adalah maqam yang mulia dalam perjalanan rohani menuju Allah. Ia sering salah pahami sebagai sikap membenci dunia atau meninggalkan harta secara mutlak. Padahal hakikat zuhud bukanlah mengharamkan yang halal atau menyia-nyiakan nikmat yang Allah kurniakan. Secara bahasa zuhud, az-zuhud berarti berpaling dari sesuatu karena meremehkannya. Adapun secara istilah sebagaimana dikayatkan oleh Imam Ahmad
hamba zuhud terbagi dalam 3 tingkat. Satu, meninggalkan yang haram, ini zuhudnya orang awam yang hukumnya wajib. 2, meninggalkan yang berlebihan dari perkara haram, ini zuhudnya orang-orang khusus. 3, meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan dari minyak tua, ini zuhudnya para arifin. Berarti masuk ketiganya dulu ya. Di yang kedua dan ketiga itu ya. Karena dicintainya Allah kan ya. Ya tadi dia meninggalkan dunia ya, sebetulnya bukan meninggalkan dia, tapi memang banyak, tapi ya hartanya itu digunakan untuk tadi Kebaikan. Yang ketiga, dimudahkan urusannya di dunia dan dilepaskan dari kesusahan di akhirat. Gitu lah. Ya Allah. Dimudahkan urusannya di dunia dan dilepaskan dari kesusahan di akhirat. Ya gimana enggak kalau dia hartanya digunakan untuk yang baik-baik, menolong orang, tadi kan melepaskan hutang gitu kan ya, membantu saudaranya yang miskin gitu. Ya selain Allah mencintai, dia juga kan dicintai manusia. Ya oleh Allah dilepaskan nih kesusahannya. Buat di dunia dimudahkan urusannya dan di akhirat nanti dilepaskan itu kesusahannya. Dilepaskan dari kesusahan di akhirat. Nabi SAW bersabda, barang siapa melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah melepaskan kesusahannya di akhirat. Barang siapa memudahkan orang yang kesusahan, niscaya Allah memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hambanya jika hamba tersebut menolong saudaranya. Yang terakhir, tumbuh ikatan ukhuwah yang sangat erat antar sama muslim. Tumbuh ikatan ukhuwah yang sangat erat antar sesama muslim. Rasulullah bersabda, tahadu tahabu. Benar kata dia, tahabu tahadu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Kurang suka tabadul hadiah gitu ya. Betul ya. Semoga Allah membimbing kita agar dapat menghiasi diri dengan sifat ihsan sehingga meraih keutamaan yang dijanjikan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa memangnya. Masya Allah. Ya kadang kita cuma tahu ihsan tuh begini-begini, belum pada tataran pelaksanaan. Aplikasi ya. Wah, Pak Yudi mau ngirim foto siapa ini? Bapaknya. Tadi saya ketemu adik saya.